Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu karena salib putramu kami diselamatkan, kami ditebus, kami diangkat menjadi anak, kami dibebaskan dari dosa sehingga kami dapat melangkah menuju Engkau dengan lebih baik. Ajari kami untuk menghayati, menyelami misteri salib ini, salib kehidupan, salib Yesus. Menjadi salib kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita gereja merayakan pesta salib suci, pengangkatan salib suci yang ditemukan oleh Santa Helena, ibunda dari Santo Konstantinus yang membuat gereja menjadi agama negara. Roma yang tadinya bergagah perkasa di abad keempat pada zaman Santo Konstantinus ini dan Santa Helena menerima Yesus sebagai iman satu-satunya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah kemenangan salib. Memang pada mulanya tampaknya salib itu membuat orang sakit, menderita, susah, sedih, pedih, nyeri, gelap. Dan ini merupakan misteri, sungguh-sungguh misteri. Misteri cara Allah menyelamatkan manusia. Sekali lagi, misteri cara Allah menyelamatkan manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti Yesus sendiri. Mengikuti cara Yesus, hidup Yesus. Di mana Allah menyelamatkan manusia justru dengan korban penderitaan salib darah. Dan itu bisa kita lihat dalam perjanjian lama. Darah anak domba, ya, para nabi dan bapak-bapak bapak-bapak bangsa selalu memulai dengan korban anak domba, korban sembelihan, korban bakaran. Nah, kalau itu yang cara Tuhan menyelamatkan kita, tidak ada cara lain bahwa kita juga harus mengikut jalan cara-cara yang Dia jalankan dalam hidup kita, dalam keselamatan itu. Nah, karena salib berarti juga merupakan ada darah dan air, ada korban, ada sacrificing, ya, altar. Nah, kalau kita bisa lihat sebentar, ada seorang pengarang yang menjelaskan dengan baik sekali kenapa dalam kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia merajut daun untuk menutupi aurat mereka. Tapi Tuhan menggantikannya dengan kulit binatang. Tampaknya sederhana, tetapi merupakan suatu simbolisme bahwa kalau kulit binatang harus ada korban. Ya, korban binatang. Maka itulah kenapa korban Habil berkenan kepada Allah, karena dia mengorbankan darah binatang kepada Tuhan. Sedangkan Kain dengan buah-buahan, sayur-sayuran, ya, hasil pertanian. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sejak awal pun rencana Allah, program Allah adalah program pembebasan manusia dengan darah dan air. Dan itu juga bisa kita mengerti dan kita pahami bahwa darah dan air yang dilambangkan oleh salib Yesus itu kita perhatikan adalah diungkapkan dalam devosi terakhir, kalau boleh dikatakan terakhir, ya, dari Yesus Kristus. Kerahiman ilahi adalah devosi darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Dan devosi hati kudus Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, di dalam misteri salib penderitaan itulah kita juga diajak oleh Yesus untuk mengatakan apa?
engkau harus memanggul salibmu, memikul salibmu, dan mengikuti aku. Ya, salib. Jadi saudaraku terkasih, ini merupakan salib karena kita tidak mampu memahami, mengerti, menyelami penderitaan yang salib dalam hidup Yesus dan salib dalam hidup kita juga. Kita tidak dapat dan tidak mampu mengalami itu, meresapi itu dengan sungguh-sungguh tanpa ada keluhan, tanpa ada penderitaan, tanpa ada keluh kesah seperti yang dialami oleh orang Yahudi. Dan kita bersyukur juga mereka mengeluh dan menunjukkan kepada kita betapa beratnya perjalanan hidup mereka dari Mesir ke tanah terjanji di padang gurun. Dan mereka mengeluh, ya, mengeluh kepada Tuhan dan bahkan mengkritik, menghujat juga Tuhan dan juga Musa. Ya. Dan saya yakin Musa juga mengerti, karena itu dia mohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan cara bahwa buatlah ular tembaga. Ya, ular tembaga keangkat, dan barang siapa melihat ular tembaga itu akan diselamatkan. Simbolisme dari salib Yesus sendiri. Nah, sekali lagi itu, kenapa ular tembaga? Kenapa enggak yang lain? Tapi justru itulah penderitaan itu dijadikan keselamatan bagi orang yang memandang. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita mudah sekali bicara, berteologi, mengungkapkan salib itu. Tapi ketika kita sendiri mengalami betapa sulitnya, betapa pedihnya, betapa ngerinya, betapa perihnya tulang-tulang kita, ya, dalam Mazmur 23, bagaimana dilukiskan bagaimana anak domba Allah yang harus menderita itu. Kita juga bagaimana kita sendiri yang menderita atau orang-orang di sekitar kita yang menderita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang tak berkesudahan. Ya, entah problem kehidupan, salib kehidupan mereka masing-masing yang kita tidak tahu. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pandanglah salib. Ya, jadi apa yang kira-kira dapat kita renungkan, dapat kita petik dari pengalaman salib Yesus ini, pengangkatan salib Yesus adalah, pertama, kita punya salib masing-masing. Yesus mengatakan, panggullah salibmu dan ikutilah aku. Kita mengikuti cara Yesus, cara Allah dalam menyelamatkan manusia, dalam menyelamatkan diriku, dalam menyelamatkan keluargaku. Mari kita terima dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita meskipun berat. Beatus Titus Bransma ketika di kamp tahanan Nazi mengatakan dalam tulisannya, aku bahagia dalam derita. Ya, jadi orang-orang yang demikianlah yang telah dapat memahami, menyelami, mengerti akan salib hidupnya, akan salib dunia, bahagia dalam derita, mengubah salib kehidupan kita menjadi suatu rahmat. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan saya dan kita semua yang mempunyai salib masing-masing dapat menanggung penderitaan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memandang salib hidup kita dan salib yang ada di salib Yesus itu menjadi tanda kebahagiaan, tanda kemuliaan, tanda kemenangan, tanda kejayaan, tanda keselamatan. Disitulah kita sudah dapat menerima, menghayati, memahami sungguh-sungguh misteri salib Tuhan. Dan kita menjadi sukacita. Dan itu kita lihat dalam diri Santo Paulus, dalam diri Injil kita katakan salib itu merupakan cara diselamatkan. Yang ku kehendaki mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan persatuan dalam penderitaan dan kematiannya, ya, supaya aku bahagia dalam kebangkitannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita menghayati salib hidup kita masing-masing, menghayati salib dunia, salib semesta, salib hidup orang lain, anggota keluarga kita, dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, dan meresapkan dalam hati kita akan salib hidup kita dan salib Yesus yang menyelamatkan kita, orang-orang yang kita cintai. Ave Crux Spes Unica. Hai salib, satu-satunya keselamatan. Ecce crucem salus unicus. Lihatlah salib, satu-satunya keselamatan. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda tetap gembira di tengah salib yang sedang Anda hadapi ini. Berkat Tuhan dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.